Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widulandari, NPM 2123220. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Internet dan Aplikasi dalam Manajemen Bisnis. Baiklah, di sini ada pengertian internet dan aplikasi. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs. Internet menyediakan akses untuk layanan terkomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaian yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Berikut penjelasan mengenai aplikasi internet sebagai berikut. Di sini ada resource sharing. Dalam resource sharing terbagi menjadi dua, yaitu sharing file atau data program. Sharing file adalah suatu data yang kita punya dapat dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan. Yang kedua, sharing device atau CD, drive, hard disk, printer. Sharing device adalah penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Di sini ada komunikasi dan informasi. Ada beberapa macam komunikasi dan informasi dalam internet, yakni yang pertama ada email. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Dan yang kedua ada World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Dan yang ketiga ada File Transfer Protocol. Merupakan suatu cara yang mudah dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data driver, server, internet, dan komputer Anda atau sebaliknya. Dalam program ini, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Yang keempat, ada chat. Chat merupakan suatu fasilitas yang membuat kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun, baik satu orang maupun banyak orang secara online maupun real time. Dan yang kelima ada SMS. SMS merupakan fasilitas pengiriman pesan dan dari internet ke handphone. SMS ini tidak dapat dilakukan secara dua arah. Dan yang keenam ada web. Web merupakan fasilitas mengakseskan internet melalui handphone. Dan yang ketujuh ada VoIP. VoIP merupakan penggunaan telepon melalui internet, dan VoIP adalah teknologi penggabungan antara suara dan data. Dan yang kedelapan ada teleference. Hal ini seperti kita bertemu dengan orang lain untuk terhadap muka, tetapi dipindahkan oleh jarak dan waktu. Teleference merupakan teknologi penggabungan antara suara dan gambar. Dan yang ke-9 ada mailing list. Mailing list merupakan pengembangan dari email. Melalui mailing list, kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat email orang yang akan bergabung. Dan di sini ada model bisnis berbasis internet. Model bisnis berbasis internet menentukan model bisnis adalah hal penting sebelum merancang usaha kita. Tampaknya kita akan kesulitan menentukan arah bisnis dan value yang ingin ditawarkan ke konsumen. Ini juga berlaku jika Anda ingin belajar berbisnis online. Dan di sini juga ada model bisnis e-commerce yang umum. Dalam pedagang online setidaknya ada 4 model bisnis e-commerce, yaitu business to. Yang pertama ada business to business, dan yang kedua ada business to customer, dan yang ketiga ada customer to customer, dan yang keempat ada customer to business. Keempat model bisnis ini tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Apa saja itu? Mari kita
bahas satu persatu. Dan di sini ada business to business. Business sesuai nama, perusahaan yang berjalan dalam model bisnis e-commerce ini menjual produk atau jasanya kepada badan usaha lainnya. Dan yang kedua ada business to customer. Business to customer adalah model bisnis e-commerce yang paling umum di mana perusahaan menjual kepada customer and user. Dan yang ketiga ada customer to customer. Customer to customer, sesama konsumen juga dapat saling jual beli barang. Inilah yang menjadi ciri model bisnis. Dan yang keempat ada customer to business. Selain kepada sesama individu, konsumen ini juga dapat menjual ke bisnis atau perusahaan lain. Dan di sini ada e-government. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik.